Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di pembelajaran matematika wajib untuk kelas 11. Kali ini kita akan membahas mengenai daerah penyelesaian sistem pertidasamaan linear dua variabel. Masih dalam suasana pembelajaran jarak jauh ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan materinya. Kali ini kita membahas tadi daerah penyelesaian sistem pertidasamaan linear dua variabel. Selanjutnya kita sebut sebagai SPTL-DV. Nah, yang akan sering kita jumpai yaitu adalah garis X sama dengan 0. Garis X sama dengan 0 itu berarti kita mencari angka 0 di sumbu X. Ini sumbu X, sumbu yang mendatar ya. Angka 0-nya tentu saja ada di tengah-tengah atau di titik pusat ini ya. Ini adalah angka 0-nya. Lalu bagaimana garis X sama dengan 0? Garis X sama dengan berarti angka 0-nya ditabrak oleh garis yang vertikal ya. Berarti angka 0 ini, titik 0 ini akan ditabrak oleh garis. Bagaimana garisnya? Ternyata garisnya itu adalah berimpit dengan sumbu Y. Artinya, nama lain dari sumbu Y adalah garis X sama dengan 0. Lalu mungkin muncul pertanyaan begini, bagaimana kalau misalkan kita disuruh menentukan arsiran atau daerah X lebih besar sama dengan 0? Kalau X lebih besar sama dengan 0 berarti kan yang lebih besar dari 0 itu untuk X itu kan 1, 2, 3, 4, dan 5 dan seterusnya kan. Angka 1, 2, 3, 4, dan 5 itu berada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Tentunya di sebelah kanan, sehingga arsirannya ke kanan. Nanti arsirannya ke sini. Arsirannya. Ini adalah garis X atau daerah X lebih besar sama dengan 0. Bagaimana kalau misalkan X kurang dari sama dengan 0? X kurang dari sama dengan 0. Yang kurang dari 0 itu siapa saja? Negatif 1, negatif 2, dan negatif 3, dan seterusnya kan. Dia berada di sebelah kiri 0, sehingga arsirannya ke sebelah kiri nanti. Nih, ini adalah daerah X kurang dari 0. Begitu ya. Nah, itu untuk arsiran. Nah, sekarang ada satu garis lagi yang akan sering kita gunakan di SPTL-DV. Yang kedua, garis Y sama dengan 0. Kalau tadi di yang pertama kita mencari angka 0 di sumbu X, maka kalau garis Y sama dengan 0, berarti kita mencari angka 0 di sumbu Y. Nah, ternyata angka 0 di sumbu X dan di sumbu Y sama di titik pusat ini kan. Nah, untuk garis Y sama dengan 0-nya, berarti angka 0 di sumbu Y ini akan ditabrak oleh garis yang horizontal, bukan yang vertikal. Sehingga garis Y sama dengan 0-nya itu berupa daerah atau garis yang berimpit dengan sumbu X. Nama lain dari sumbu X adalah garis Y sama dengan 0. Oke ya. Nah, lalu ada juga pertanyaan, mungkin muncul pertanyaan seperti tadi. Bagaimana kalau misalkan kita mau menentukan daerah Y lebih besar sama dengan 0? Yang lebih besar atau sama dengan 0 itu kan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, 1, 2, 3, dan seterusnya itu kan berada di atas angka 0 ini, sehingga nanti arsirannya adalah ke atas ini ya. Nah, ini enggak lurus nih. Nah, ini arsirannya nanti ke sini. Nah, ini adalah garis untuk arsiran untuk Y lebih besar sama dengan 0. Bagaimana kalau misalkan Y kurang dari sama dengan 0? Y kurang dari sama dengan 0 berarti yang kurang dari 0 itu adalah negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Berada di bawah 0 kan? Sehingga arsirannya ke bawah nanti. Arsirannya ke bawah. Kalau yang Y kurang dari sama dengan 0. Ingat-ingat ya, kalau ada tanda sama dengannya berarti garisnya ini garisnya padat ya, tidak putus-putus seperti ini. Ini arsirannya bisa diperpanjang sebetulnya. Oke.
Baik, itu dasar yang akan sering kita gunakan di materi kali ini. Kita langsung saja ke contoh berikutnya, bagaimana menentukan daerah arsiran untuk sistem pertidasamaan linear dua variabel. Nah, di sini ada contoh. Sketsalah daerah penyelesaian dari sistem pertidasamaan linear dua variabel berikut. Nah, ini namanya sistem. Walaupun ada tiga persamaan, ada tiga pertidasamaan, tetapi di sini ada kurung kurawal, artinya ketiga pertidasamaan ini saling berkaitan ya, sehingga kita akan menggambarkan daerah irisannya dalam satu sumbu salib kartesius ya, disatukan. Oke, untuk menjawab soal ini berarti kita harus melukis atau mensketsa tiga garis dalam satu sumbu kartesius. Yang pertama adalah garis untuk 5x plus 6y sama dengan 30. Ini dirubah jadi sama dengan x plus 4y sama dengan 8 dan x sama dengan 0 ya. Jadi kita akan menentukan tiga garis. Yang pertama, untuk yang pertama dulu, untuk 5x plus 6y kurang dari 30. Nah, kita rubah tanda kurang darinya menjadi tanda sama dengan. Seperti materi yang sebelumnya, kita akan menentukan titik potong di sumbu x dan titik potong di sumbu y. Ketika x-nya 0, kita bikin ini dulu. Seperti kemarin ya. Kita buat tabel dulu ketika x-nya. Mohon maaf. Ini x, kemudian ada y, kemudian ada x, y. Anggap saja lurus ya. Ketika x-nya sama dengan 0, ketika x-nya sama dengan 0, berarti kan 5x ditambah 6y sama dengan 30 ya. Ketika x-nya sama dengan 0, maka kan 5 dikali 0 ditambah 6y sama dengan 30. Maka 5 kali 0 itu 0, 0 ditambah 6y sama dengan 30, maka 6y sama dengan 30, 0 ditambah 6y kan 6y ya, maka y sama dengan 30 dibagi 6, y sama dengan 5, sehingga kita punya ketika x nya 0, y nya 5, kita punya titik 0,5. Begitu juga ketika y nya sama dengan 0 ya, di sebelah sini. Ketika y nya sama dengan 0, maka 5x ditambah 6y sama dengan 30, 5x nya tetap ditambah dengan 6 kali 0 sama dengan 30, 5x nya tetap, 6 dikali 0 itu adalah 0 sama dengan 30, 5x ditambah 0 itu adalah 5x sama dengan 30, sehingga x nya sama dengan 30 dibagi 5, 6. Nah, ketika y-nya 0, maka x-nya adalah 6. Kita punya titik 6,0. Ini ya. Tuh. Udah sama itu prosesnya. Sekarang kita tentukan titik uji. Titik ujinya itu adalah 0,0 seperti yang kemarin itu. Ya. Kemudian titik uji ini kita substitusikan pada pertidasamaan 5x plus 6y kurang dari sama dengan 0. X-nya diganti 0. Ya, 5 kali 0 ditambah dengan y-nya juga 0, 6 kali 0 kurang dari 30. 5 kali 0 itu 0, 6 kali 0 itu 0, kurang dari 30, 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 30. Nah, ini benar atau salah? Ternyata benar ya, 0 itu kan kurang dari 30, sehingga titik uji ini akan didekati oleh garis 5x plus 6y sama dengan 30. Jadi nanti garis ini arsirannya akan mendekati titik 0,0, tetapi nanti menggambarnya sekalian dengan dua garis yang lainnya ya, menggambarnya sekalian. Kita simpan dulu bintang pertama ini, kita hapus, kita lanjut ke pertidasamaan yang kedua.
Oke, di pertidasamaan yang kedua kita punya X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 8. Nah, kita ganti pertidasamaannya menjadi tanda sama dengan X plus 4Y sama dengan 8. Prosesnya seperti tadi. Ya, prosesnya itu ketika X-nya 0, ketika Y-nya 0, bagaimana nanti titik X, Y-nya. Gitu. Udah ya, perhitungannya sama. Ketika X-nya 0, maka ini ya, garisnya itu adalah X ditambah dengan 4Y sama dengan 8. Kan X-nya 0, berarti 0 ditambah dengan 4Y sama dengan 8. 0 ditambah 4Y, 4Y sama dengan 8, maka Y sama dengan 8 dibagi 4, 2. Sehingga ketika X-nya 0, dapat Y-nya 2. Kita punya titik 0,2. Oke, yang kedua, berikutnya, gantian. Ketika Y-nya sama dengan 0. Ketika Y-nya 0. Ya, Y-nya 0. X ditambah dengan 4Y sama dengan 8. X ditambah dengan 4 kali 0 sama dengan 8. X ditambah dengan 4 kali 0 itu 0 sama dengan 8. X ditambah 0 itu adalah X. X sama dengan 8. Selesai. Jadi ketika Y-nya 0, kita punya X-nya sama dengan 8. Sehingga kita punya titik 8,0. Gitu ya. Oke, kita hapus dulu ininya. Oke, kita lanjutkan setelah kita memperoleh atau mendapatkan tabel titik potong ini. Kita lanjutkan ke titik uji ya. Kita ambil titik uji 0,0. Titik uji ini akan kita substitusikan pada pertidasamaan ini. X plus 4Y lebih dari sama dengan 8. Kita pindahkan di bawah ya. X-nya 0, berarti X-nya 0 ditambah dengan 4Y, 4 kali 0. Lebih dari sama dengan 8. 0-nya tetap ditambah dengan 4 kali 0. 4 kali 0 itu adalah 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 lebih dari sama dengan 8. Benar apa salah? Tentu saja hal ini adalah salah ya. Karena salah, maka titik uji 0,0 harus dijauhi oleh arsiran garis X plus 4Y sama dengan 8. Nanti ngarsirnya akan menjauhi titik uji 0,0. Begitu ya. Nah, nanti gambarnya akan kita satukan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita lanjutkan. Pertidasamaan yang ketiga yaitu adalah X lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0, kita ubah tanda lebih besarnya menjadi tanda sama dengan ya. Apapun tanda pertidasamaannya, mau lebih besar, mau lebih kecil, maka ganti dengan tanda sama dengan. X sama dengan 0. Nah, nanti arsirannya kita gabungkan ya. Oke, sekarang kita ke yang pertama. Tadi di tabel yang pertama, di pertidasamaan yang pertama, kita memperoleh titik potong adalah 0,5 dan 6,0. Nah, dua titik potong ini harus kita hubungkan. Kita hubungkan dengan suatu garis seperti di pertemuan sebelumnya ya. Inilah garis 5x plus 6y sama dengan 30. Nah, sekarang garis 5x plus 6y sama dengan 30 akan diuji dengan titik potong 0,0. Ternyata hasil ujinya ini titik potong 0,0 ya. Hasil ujinya itu kan harus mendekati kan ya. Di yang pertama tadi, di langkah yang pertama, dia harus mendekati 0,0 sehingga arsiran dari garis ini mendekati 0,0. Arsirannya berarti menuju 0,0. Inilah arsirannya. Nah, ini arsirannya ya. Nah, sekarang di tabel yang kedua. Di tabel yang kedua kita punya dua titik potong lagi. Pertama itu adalah di 0,2. Yang kedua itu adalah di 8,0. Inilah titik potongnya. Nah, ini titik potong 0,2, titik potong
8,0. Dua titik potong ini kita hubungkan dengan garis. Nah, ini adalah garis X plus 4Y sama dengan 8. Lalu bagaimana arsirannya terhadap titik 0,0? Apakah dia mendekati atau menjauhi? Tadi di tabel yang kedua ternyata kesimpulannya kan salah. Berarti harus menjauhi titik 0,0. Kalau menjauhi titik 0,0, untuk garis yang ini, garis X ditambah 4Y sama dengan 8, berarti arsirannya ke atas. Menjauhi ya. Inilah arsirannya. Nah, sekarang arsirannya ada dua, yang warna hitam dan warna biru. Satu lagi, untuk X lebih besar sama dengan 0. Kita cari dulu X sama dengan 0. Nah, sudah kita bahas bahwa garis X sama dengan 0 itu berimpit dengan sumbu Y. Inilah garisnya. Nah, ini garisnya. Nah, ini garis X sama dengan 0. Lalu bagaimana arsiran untuk X lebih besar atau sama dengan 0? Yang lebih besar dari sama dengan 0 itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Adanya di sebelah kanan 0, sehingga arsirannya harus ke arah kanan. Ya, bukan ke arah kiri, tapi ke arah kanan. Inilah arsiran untuk X lebih dari sama dengan 0 yang warna merah ini. Nah, terbentuklah daerah-daerah yang ada arsirannya. Lalu bagaimana daerah untuk sistem perdesamaannya? Karena sistem pertidasamaan ini mempunyai 3 garis atau 3 pertidasamaan, maka daerah yang merupakan daerah penyelesaian sistemnya itu adalah daerah yang memiliki 3 arsiran. Mana daerahnya? Daerah yang ini jelas bukan. Ini 2 arsiran. Merah dengan yang biru saja kan? Kemudian yang di sini juga bukan. Segitiga yang bawah ini nih, bukan segitiga ini ya. Ini segi 4 yang di bawah ini juga bukan. Daerah yang merupakan memiliki 3 arsiran itu adalah daerah yang ini nih. Coba kita perhatikan nih, sini sampai sini. Nah, segitiga yang ini ya. Kalau Pak Indra tebalkan, maka daerahnya yang ini nih. Nih ya. Kemudian ke sini. Kemudian ke sini. Nah, daerah yang mulai 3 arsiran. Inilah daerah sistem pertidasamaan linearnya. Ya, kita hapus. Sehingga kalau kita rapihkan, hasilnya itu adalah ini daerahnya. Nah, daerah yang terkena oleh 3 arsiran. Selesai untuk menentukan daerah penyelesaian sistem pertidasamaan linear 2 variabel. Gitu ya materinya. Setelah ini ya ada latihan ya, ada 2 soal yang harus kalian kerjakan, kemudian kalian kumpulkan di GC ya. Segera dikumpulkan kalau sudah menyelesaikan tugasnya. Hati-hati, di sini ada tanda lebih besar yang tidak ada sama dengannya. Di sini juga ada tanda lebih kecil yang tidak ada sama dengannya. Hati-hati ya. Nanti garisnya berupa garis putus-putus atau garis padat ya. Kalian pelajari lagi. Ini ada 2 soal, silakan dikerjakan. Untuk materi kali ini saya kira cukup saja. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.